Selamat malam, selamat datang kembali di Tato, mengupas informasi tanpa topeng. Dan malam ini telah hadir di studio dua orang yang benar-benar mendalami apa itu tato, dan bukan tato tanpa topeng, tapi benar-benar tato. Nah, biar lebih jelasnya, udah hadir ada Mas Munir, ada Mas Bayu. Nah, mungkin bisa cerita nih Mas Munir ya. Mas Munir ini sebagai seorang tato artis ya. Namanya memang tato artis ya? Iya, bisa. Bisa Tato disebut. artis atau seniman tato bisa. Atau seniman tato gitu ya. Oh gitu. Nah, mungkin awalnya kita mau ngupas tentang tato itu. Apa sih sebenarnya tato itu, Mas? Tato itu sebenarnya menggambar dengan media tubuh seseorang. Jadi kulit, medianya kulit. Jadi dengan cara memasukkan pewarna atau tinta ke dalam tubuh dengan jarum. Jadi itu sebuah seni ya, seni untuk Seni menggambar tubuh. menggambar tubuh. Nah, mungkin kalau orang-orang mungkin ada image gitu ya, tato itu dari negara-negara luar gitu, lalu masuk ke negara kita. Bener gak sih kayak gitu? Sebenarnya salah itu. Sebenarnya salah ya? Sebenarnya tato sendiri udah ada sejak nenek moyang kita dulu, masih mungkin sebelum zaman prasejarah itu udah ada ya. Banyak ditemukan mumi-mumi atau apa contoh ini ya, dan sekarang memang dimodernkan jadi dengan kualitas warna yang lebih bagus, mesin, alat gitu. Ya jadi sebenarnya kita sendiri udah ada budaya itu ya. Udah ada. Nah, kalau misalnya kita ngeliat nih banyak gambar tato gitu ya, ada apa namanya kupu-kupu, ada segala macam tengkorak. Sebenarnya ada nggak sih alirannya gitu? Ada alirannya. Ada yang realis atau potret. Realis. Dia gambar potret seorang atau mungkin hewan yang realis. Terus ada tribal yang biasanya warna hitam, ornamental gitu. Hitam ya. Terus full color macam-macam ya. Terus ada lagi black and gray. Black and grey. Nah, kalau sekarang kita ngomong tentang seorang tato artisnya itu sendiri, ada nggak sih backgroundnya gitu? Apakah ada apa namanya? Mesti ada sesuatu yang didalami gitu? Basicnya sih sebenarnya harus ini ya, harus bisa gambar ya. Itu penting sekali karena tato sendiri kan menggambar itu. Setelah itu mungkin pengenalan material bahannya, Alatnya ya. terus eksperimen ke tubuh karena beda sekali media kertas sama tubuh seorang. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang tatonya itu sendiri. Nah, sekarang tentang orangnya nih. Sekarang kita ke Mas Bayu nih. Nah, Mas Bayu kita lihat tuh ada tato gitu ya di sini. Nah, Mas, sejak kapan sih ditato itu? Saya kenal tato dari tahun 95, waktu 95 itu ya? masih kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Waktu itu teman-teman kebetulan juga banyak yang istilahnya nakal kali ya. Punya tato juga banyak. Nah, waktu itu motivasi awal memang sekedar biar keren. Biar keren. Tapi setelah tato pertama, tato kedua, dan tato berikutnya kita semakin aku sendiri ya semakin mulai kenal ternyata nggak sembarangan kita bisa ngambil gambar tato. Jadi nggak sembarangan hanya cuma pengen itu gitu ya. Nggak bisa. Nah, terus kemudian di sini nih kita ada alat-alatnya nih. Mungkin dari Mas Munir nih bisa cerita gitu ya. Ini apa sih? Apa tintanya gitu? Warnanya apa aja gitu? Juga ada alatnya di sini. Mungkin Mas Munir bisa apa namanya? Jelasin gitu kan sedikit tentang tintanya, Mas. Ya, untuk tinta itu sendiri itu pewarna khusus ya. Jadi memang buat tato dan kami ambil dari Inggris. Jadi tinta itu aman buat tubuh, memang didesain untuk diciptakan untuk tubuh. Terus untuk alat-alat ini sendiri, ini adalah jarum. Jarum dan ini tube untuk keluar, tube untuk keluar masuknya jarum, dan ini alatnya, mesinnya. Ini mesinnya ya. Digabungkan ke adaptor. Oh gitu. Nah, tadi Mas Munir juga udah nyinggung tentang kebersihannya ya. Mengenai sterilisasinya gimana nih, Mas? Ini kan ada dibungkus gitu ya. Apakah sekali pakai atau bisa berkali-kali? Kalau jarum sekali pakai ini, kami rangkai untuk sekali pakai. Jadi setelah steril untuk dipakai dan dibuang setelah ini. Tapi kalau untuk tube ini memang kami menggunakan cairan antivirus. Setelah itu dicuci dengan ultrasonic cleaner, jadi ada alat untuk membersihkan bekas darah dan tinta itu. Setelah itu masuk ke sterilisasi yang mungkin autoclave atau sterilisasi kering ya. Jadi benar-benar steril ya. Juga dengan tangan. Sarung tangan harus
pakai ini sekali pakai juga semua. Nah, ini kan ke kulit ya. Mas Bayu juga pernah ke kulit. Ini ada efeknya nggak sih gitu? Apa dari Mas Bayu sendiri mungkin waktu di tato itu apa namanya ada efeknya apa merah atau segala macam? Mungkin Ya jelas efeknya sakit dan perih. Iya. Ya, kan, itu yang pertama kan ya itu. Terus yang kedua kalau bengkak tuh ya biasa ya namanya kulit kan itu kan dilukai. Dilukai, gitu, terus jadi bengkak. Memar, bengkak. Tapi itu apa? Ya cuma sekedar itu aja. Nah, dari pengalaman Mas Bayu sendiri kan juga teman-temannya banyak yang bertato. Sejauh pengalaman Mas Bayu nih, bagian tubuh mana sih yang paling ekstrim dari teman-temannya tuh yang ditato? Ya bagian tubuh yang apa ya istilahnya tuh bagian dalam ini ya. Jadi yang bagian dalam sini ya. Jadi bagian dalam sini terus terutama bagian-bagian yang kalau sensitif ya kalau mungkin dipegang geli atau apa. Terus kalau yang jelas kelihatan sama orang lain tuh mungkin di leher ya. Di leher. Leher itu kepala. masih termasuk ekstrim kepala mungkin. Tapi memang biasanya yang aman itu biasanya di sini ya. Iya, karena kita bisa menahan dengan gampang ya. iya. Mudah menahannya, jadi mungkin paling nggak sakit karena ini keras. tingkatan sakit yang paling masih bisa ditahan lah istilahnya itu di sini. Nah, dari tadi kan kita ngomongin tentang tatonya lalu orang yang ditato. Nah, sekarang tentang masyarakatnya nih, kan pasti juga ada pro dan kontra gitu. Nah, dari Mas Bayu sendiri, dari mungkin ada teman-teman yang nggak suka atau mungkin ada yang mungkin dia nggak ditato tapi senang gitu ngelihatnya. Ada nggak itu? Banyak ya? Sekali, terutama istilah kita paling sering dengar istilahnya badan bagus-bagus kok digambarin. Nah, itu yang aneh kontra ya. Itu yang kontranya. Yang pro juga banyak. Bilang, wah, tatonya keren. Kamu tato di mana sih? Aku juga pengen tato, tapi mungkin cuma sekedar pengen terus nggak action tato banyak juga. Mungkin karena takut gitu dengan jarumnya. Iya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ya. Nah, sekarang nih tentang kalau misalnya kan orang datang gitu ya, pengen bikin tato. Ada nggak yang orang datang pengen ngapus tatonya gitu? Ada itu? Ada juga ngapus. Walaupun tidak dianjurkan tapi ada, karena ada ini ya, ada alternatif untuk tato cover up. Jadi cover up tato itu jadi menimpa tato lama jadi baru, gambar baru. Jadi misalnya Mas Bayu dengan tato di sini itu bisa ditimpa lagi gitu. Tapi konsekuensi mungkin gambar lebih besar. Gambar lebih besar. Oh gitu. Nah terus mungkin ada teknik-tekniknya. Kalau itu kan kalau ditimpa kan berarti dengan tato lagi kan. Lalu kalau misalnya benar-benar menghilangkan itu? Untuk menghilangkan dari kayak semacam dikasih cairan garam pekat atau bedah plastik itu yang paling mahal. Terus laser ya lumayan dianjurkan untuk pakai laser ya, karena nggak begitu berefek ke kulitnya. Oh, nah sekarang kan tadi pemirsa juga udah dengar kan, teman-teman udah dengar gimana sih gitu kan tentang tato itu gitu kan, lalu tentang juga mengenai gambar-gambarnya, alirannya gitu kan segala macam. Nah sekarang mungkin dari teman-teman juga pengen nanya gitu kan, gimana sih kalau gue pengen ditato gitu ya. Mungkin dari Mas Munir ada tips-tipsnya, nanti Mas Bayu bisa menambahkan. Mungkin kalau pertama kali harus yakin, harus berpikir 2-3 kali lebih ya untuk karena konsekuensinya tato itu akan melekat permanen di tubuh kita. Terus, jadi pemilihan gambar yang disukai, paling disukai, paling nggak bakalan bosen ya, mungkin cenderung lebih yang kalau bisa yang ada artinya jadi untuk kita. Terus pengetahuan untuk merawat lukanya itu harus ditanyakan, harus perawatan tahu tubuhnya itu ya. Ya jadi setelah ditato luka itu harus dirawat. Gitu. Jadi dari Mas Munir sendiri pertama harus yakin, lalu juga kedua juga dengan gambarnya ya, lalu yang ketiga dengan perawatan tubuhnya. Mungkin dari Mas Bayu mau menambahkan. Ya terutama kalau memang kita masih belum pernah punya tato terus pengen tato, yang saya anjurkan yang terutama itu kita survei studio. Studio ya. Jadi dia peralatan standar sterilisasinya seperti apa kita harus tahu. Karena mungkin jarum kan media penularan penyakit ya, kayak AIDS, kayak hepatitis segala macam kan bisa lewat itu kan. Dan itu kan juga masuk ke tubuh kan itu. Nah, itu kita harus lihat standar sterilisasinya seperti apa, tempatnya itu representatif atau enggak. Terus mungkin juga untuk harus kita survei harganya, terus keahlian si artis tatonya itu di gambar apa. Gitu. Jadi kan kita bisa jadi menentukan tempat yang terbaik untuk kita lah istilahnya. Jadi mesti yakin, gambarnya juga mesti yang benar-benar mewakili dia, lalu yang ketiga kesehatan tubuhnya, lalu ketiga mesti survei juga ya tentang sterilisasinya gitu ya. Nah,
Itu tuh buat teman-teman informasinya tentang tato gitu kan. Jadi kalau teman-teman nih yang pengen ditato, tuh pertama harus yakin ya. Lalu juga mengenai gambarnya harus juga benar-benar yang mewakili diri kamu semua. Terus yang ketiga itu mesti apa tadi Mas? Tentang kebersihan badan, kebersihan badan, lukanya itu. Lukanya, dan yang terakhir adalah kemudian tentang studionya itu sendiri. Nah, itu informasi buat teman-teman sekalian. Nah, semoga teman-teman mendapat pengetahuan yang banyak lagi hari ini, dan jangan kemana-mana untuk minggu depan tetap di Tato mengupas informasi tanpa topeng.